Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Maestro 2 dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita lanjutkan materi kuliah kita bisnis statistik untuk pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang korelasi. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari korelasi. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas satu kasus yang sudah teman-teman kerjakan sebagai tugas. Nah, cuma pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan menggunakan software. Nah, software yang paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah Microsoft Excel. Sebenarnya kalau dikerjakan pakai kalkulator juga nggak masalah, selama memang datanya hanya sedikit. Kalau ini kan ada 7 data, banyaknya data ini kan ada 7. Jadi kalau pakai kalkulator sih sebenarnya nggak masalah, tapi bayangkan kalau misalnya datanya ada ribuan. Nah, kalau pakai kalkulator jelas tidak memungkinkan. Makanya kita harus menggunakan software. Nah, di sini kita akan gunakan software Microsoft Excel yang semua orang sudah familiar. Untuk pertama-tama kita siapkan dulu tabelnya. Ya, tabel dari data yang akan kita kerjakan. Ini kasusnya diambil dari kasus skor hasil training dengan jumlah ketidakhadiran dalam training untuk 7 orang kandidat manajer di perusahaan. Jadi ada 7 orang kandidat manajer, mereka diikutkan training. Nah, masing-masing orang ini punya ketidakhadiran, angka ketidakhadiran. Ya, kemudian ada skor hasil seleksinya. Nah, kita siapkan tabel di Microsoft Excel. Di sini adalah nama kandidatnya, ada A, B, C, D, E, F, G. Kemudian yang jadi variabel bebasnya di sini adalah banyaknya ketidakhadiran masing-masing kandidat. Kemudian yang menjadi variabel terikatnya Y adalah skor hasil seleksi masing-masing kandidat manajer. Di sini misalnya A tidak hadir 6 kali, skor akhirnya 82. B tidak hadir 2 kali, skor akhirnya 86. C tidak hadir 15 kali, skor akhirnya 43. D tidak hadir 9 kali, skor akhirnya 74, dan seterusnya sampai G tidak hadir 8 kali, skor hasil seleksinya 78. Nah, di sini ada 6 kolom ya. Kolom yang pertama ini adalah nama kandidat. Kemudian kolom kedua adalah variabel bebasnya atau jumlah ketidakhadiran. Kemudian kolom ketiga di sini adalah variabel terikatnya atau skor hasil akhir seleksi. Nah, kolom keempat ini adalah perkalian dari variabel bebas dan variabel terikat. Perkalian X dan Y. Kemudian kolom kelima adalah X kuadrat, nilai variabel bebas yang kita kuadratkan. Kemudian kolom ke-6 di sini adalah Y kuadrat. Ini adalah skor hasil akhir seleksi yang dikuadratkan. Nah, kita mulai dulu mengisi kolom ke-4 ya. Kolom X dikali Y. Nah, ini sama, tinggal masukkan rumusnya. Yang menjadi X-nya di sini adalah B2 dikali menggunakan tanda bintang Y atau yang ada di kolom C2. Kemudian kita pencet enter. Hasilnya 492. Nah, untuk data di bawahnya ini tinggal kita tarik saja. Nah, ini klik. Kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya 624. Nah, kolom berikutnya yaitu kolom X kuadrat. Ini rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita klik ya di sini kolom sel B2 ya. Nah, untuk kuadrat ya, kita bisa pakai simbol topi atau shift 6. Pencet shift sama tombol 6. Nah, sehingga muncul topi. Kemudian 2. Shift 6 ini sebenarnya tanda yang kita gunakan untuk pangkat gitu ya.
Hasilnya kita pencet enter 36. Atau bisa juga daripada susah-susah sama dengan X dikali X. Nah, hasilnya sama 36. Ya, pilih aja mana yang paling gampang. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sampai keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk Y sama nih, Y kuadrat kolom ke-6, Y kuadrat sama dengan 82 ya, shift dengan 6 kemudian 2 ya. Kemudian enter, hasilnya 6724. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, sehingga masing-masing kolom sudah terisi dengan angka yang sesuai. Nah, di bawah ini adalah baris jumlah atau baris sigma. Di sini 7 karena datanya ada 7. Di sini 57 karena ini kalau ditotal hasilnya 57. Ini kolom ketiga sigma Y-nya 511. Ini kalau ditotal semuanya hasilnya 511. Nah, sekarang kita mencari total ini. Ya, ini sebenarnya rumusnya gampang. Sama dengan sum tanda kurung buka. Kemudian ini kita klik semuanya. Nah, ya dari D2 sampai D8 kemudian kurung tutup. Ya, hasilnya 3745. Nah, untuk kolom di sebelahnya bisa pakai rumus yang sama atau untuk lebih mudahnya ini bisa kita tarik nih. Nah, ini kita tarik ke kanan. Sehingga keluar hasil penjumlahan dari masing-masing kolom. Nah, sekarang kita sudah punya data nilai N, banyaknya data. Kemudian kita sudah punya data sigma X 57. Kita punya data sigma Y 511. Kita juga sudah punya data sigma XY 3745. Kita juga sudah punya data sigma X kuadrat 579. Dan kita sudah punya data sigma Y kuadrat 38.993. Nah, tugas kita berikutnya adalah memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus koefisien korelasi persen atau rho. Nah, ini sudah ada rumusnya nih, ya, sudah ada rumusnya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja ke dalam rumus. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari masing-masing dari ini nih, masing-masing dari ini angka yang akan kita operasikan. Ya. Nah, pertama kita cari dulu nih nilai N dikali sigma X. Ya, N dikali sigma X kita taruh sini misalnya. Sama dengan N-nya sudah tahu nih, 7 ya. Dikali sigma X. Nah, sigma X adanya di sini. 3745. Nah, hasilnya 26.215. Sekarang kita cari nilai berikutnya nih. Sigma X dikali sigma Y. Ini kita cari sama dengan sigma X. Nah, ini ya, sigma X ini dikali sigma Y. Nah, ini sigma Y-nya 511. Kita enter sama dengan 29.127. Nah, sekarang ini kita kurangkan nih. N dikali sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y. Ini sama dengan 26.215 dikurangi 29.127. Sama dengan minus 2.912. Nah, yang atas ini sudah kita ketahui. Ya. Kemudian berikutnya tugas kita adalah mencari angka yang di bawahnya nih. Ya. Ini ada N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Di rumusnya, ya, N, ini baiknya kita beri tanda kurung dulu, kurung buka. N-nya 7 dikali sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat yang ini nih, 579. Atau sel E9. Ya. N dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kurung buka lagi. Sigma X kan ini ya. Ya, sigma X ini. Ya.
dikuadratkan itu berarti topi 2. Nah, kurung tutup sama dengan 804. Jadi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan hasilnya 804. Nah, sekarang kita cari sebelahnya nih. N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Rumusnya sama dengan yang di atas. Kurung buka, N-nya tadi adalah ini, ya, A9 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini nih. Ya. Sigma Y kuadrat. Kurung tutup dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, sigma yang dikuadratkan tuh ini sebenarnya. Ya, 511. Kurangi. Nah, ini ya hasilnya. Nah, ini ya 11.830. Nah, sekarang ini kan dikalikan ya. Ya, dikalikan kemudian baru kita akar kuadratkan. Kita cari dulu hasil kalinya. Ya, sama dengan 804 dikali 11.830 sama dengan sekian. Oh, ini kok angkanya nggak muncul. Ya, nah ini dia. Ya. 9.511.320. Nah, kita sudah ketemu hasil kalinya, sekarang kita tinggal akar kuadratkan. Nah, kalau untuk akar kuadrat rumusnya SQRT. SQRT itu maksudnya square root, artinya akar kuadrat. Kurung buka. Nah, ini ya. Hasilnya 3084,043. Nah, tadi kita sudah ketemu nih angka yang atasnya. Nih ya, angka yang atasnya itu ya min 2912. Kemudian angka di bawahnya 3084,043. Nah, tinggal sekarang kita bagi nih supaya ketemu hasil koefisien korelasinya. Kita bagi min 2912 dibagi, kalau bagi berarti garis miring 3084,043. Hasilnya adalah minus 0,94422. Nah, inilah koefisien korelasi persen dari jumlah ketidakhadiran dalam training dengan skor hasil akhir seleksi kandidat manajer. Nah, kalau kita lihat di sini koefisiennya negatif, berarti ada hubungan negatif antara ketidakhadiran dalam training dengan skor akhir hasil seleksi training. Artinya semakin tinggi tingkat ketidakhadiran, maka akan semakin rendah skor hasil trainingnya. Nah, ini karena koefisien korelasinya min 0,94, ini kan tandanya artinya dia mendekati min 1. Kalau nilai koefisien yang mendekati min 1 artinya korelasi yang terjadi sangat kuat ya. Jadi korelasi yang terjadi di sini korelasi negatif yang sangat kuat. Sehingga kalau tidak hadir dalam training berarti skor hasil akhirnya pasti akan rendah gitu ya. Makin banyak nggak hadir, makin rendah skor hasil seleksinya. Ya, dan ini koefisiennya sangat kuat ya, maksudnya korelasi negatifnya sangat kuat. Nah, tadi adalah runutan bagaimana kita menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan metode yang panjang gitu ya, agak panjang karena kita harus mencari nilai X-nya masing-masing kandidat, kemudian kita harus cari nilai X kuadrat masing-masing kandidat, nilai Y kuadrat masing-masing kandidat, ditambah lagi harus mencari nilai sigmanya, kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Ini kan perjalanannya cukup panjang.
Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam proses-proses sebelumnya, maka sudah dipastikan nilai koefisiennya juga pasti akan keliru gitu ya. Sebenarnya ada cara yang jauh lebih mudah dan jauh lebih ringkas kalau kita menggunakan Microsoft Excel. Cara untuk mencari nilai koefisien korelasi yang jauh lebih mudah dan jauh lebih sederhana. Gimana caranya? Nah, di Microsoft Excel ini sudah ada rumusnya. Nah, rumusnya itu ya sama dengan teman-teman tinggal masukkan rumusnya Pearson. Nah, ini sudah ada nih, Pearson. Jadi rumus Pearson ini adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk mencari nilai koefisien korelasi dari variabel X dan variabel Y gitu ya. Yang masukkan tadi rumusnya sama dengan persen, kemudian kurung buka. Lalu di sini kita dimasukkan minta array 1. Array 1 itu sebaran data yang pertama. Kita masukkan aja data variabel bebasnya ya. Mulai dari 6 sampai 8. Kemudian titik koma ya, titik koma. Lalu kita masukkan nilai array 2. Array 2 itu variabel terikatnya ya, mulai dari 82 sampai 78. Ya. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, hasilnya ternyata sama ya. Hasilnya ternyata sama, min 0,94422. Jadi daripada masukin angkanya satu persatu kemudian kita masukin ke dalam rumus, ribet. Sebenarnya nggak ribet, tapi kalau ada kesalahan sedikit aja gitu ya di proses sebelumnya, bisa dipastikan yang ini nanti juga akan salah. Tapi daripada ribet-ribet gitu ya, nah untuk mencari nilai koefisien korelasi kita bisa gunakan rumus persen di Microsoft Excel. Semuanya sudah tersedia. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dan paling sederhana. Nah, kira-kira demikian penjelasan singkat bagaimana mencari nilai koefisien korelasi persen menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita punya dua cara. Cara yang cukup panjang dengan cara yang sangat ringkas dan sederhana. Ya, moga-moga teman-teman sekalian bisa memahami. Nah, supaya lebih paham, silakan teman-teman praktekkan masing-masing menggunakan Microsoft Excel ya. Ya, gunakan cara yang pertama, juga gunakan cara yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.